Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita sekarang bahas tentang double linked list. Double linked list ya. Jadi kalau yang kita kemarin bahas tuh linked listnya tunggal, sekarang ada linked listnya ada double. Linked list double di sini adalah suatu linked list yang mempunyai dua arah pembacaan data, yaitu next dan previous. Ya, berbeda dengan linked list yang hanya mempunyai satu arah pembacaan data. Ya, jadi kalau di sini dari head dia baca terus ya sampai nol, satu arah. Nah, kalau di sini dia bacanya bisa maju mundur ya. Baca dari sini dia baca ke sana, baca ke kanan ataupun baca ke kiri. Nah, itu dengan menggunakan double linked list. Ya, jadi seperti ini misalnya ini ada satu node. Nah, dari node ini nol. Nah, dia jalan ke sana, baca ke sana, dia bisa balik lagi baca ke sini. Jadi jalannya seperti bisa bolak-balik. Ya, kita anggap ini misalnya sebagai next, terus ini kemudian sebagai previous. Ya, jadi ada next dan previous. Nah, setelah struktur ya double linked list. Nah, ini karena dia ada next previous berarti di sini dibuat dua ya. Strutsnya dibuat dua. Ya. Jadi di sini ada tempat ini nyimpan datanya ya, struts nodes ini nyimpan datanya. Kemudian ini adalah struts nodes untuk menggeser ke next dan menggeser ke preview. Nah, ini perbedaannya. Jadi kalau double linked list ininya tinggal ditambah ya, ditambah ada previous sama ada next. Jadi kalau sebelumnya hanya struct node berikut, artinya ya berikutnya ke depannya ya. Jadi kalau coba kita lihat ya. Kita lihat contoh program complete. Nah, ini ada perhatikan di sini ya. Nah, ini ada perhatikannya di sini. Nah, di sini hanya index data struct node berikut. Jadi dia hanya satu arah ya. Sedangkan kalau di sini di double linked list dia bisa dua arah. Ya, dua arah maju dan mundur. Nah, di sini kita buat strutsnya node next sama previous. Ya. Untuk mengaitkan data ke data berikutnya di double linked list ada dua, yaitu next dan previous. Ya, jadi mengaitkannya pakai next dan previous. Next untuk sambungan ke arah yang depan, sedangkan previous untuk sambungan ke arah sebaliknya. Ya, jadi ke arah depan, preview sebaliknya seperti itu. Jadi lawannya dari next. Nah, di sini kita lihat contoh function untuk menginputnya ya di fuse head ya, menyimpan data di head tapi di double linked list. Ya, apa tuh nyimpan di head? Nyimpan di bagian kepalanya ya. Jadi ini sambil saya mundur. Remind ya, singkat ya pembahasan yang kita sudah pernah bahas dulu pakai Vicon ya. Conference. Nah, ini nambah di depan, artinya ini kita lihat contoh dulu push head. Nah, ini nambah depan ya. Push head yaitu nambah di depan. Ya, jadi ini head, ini data. Nambah di depan berarti datanya tambah di sini. Ininya jadi seolah-olah bergeser. Sebenarnya nggak bergeser. Tapi si headnya ini menunjuk angka 10, kemudian 10 menunjuk angka 33. Sebenarnya data itu nggak pernah digeser. Tapi setelah kasih si pointer-pointer ini yang dipindah. Ya, jadi di sini tidak ada istilahnya menggeser data, tapi memindahkan lokasi-lokasi pengaitnya. Ya. Nah, di sini untuk double linked list pengaitnya di sini berarti nanti ada dua, yaitu next dan previous. Nah, di sini kita nambah di headnya, kita anggap satu head di satu lokasi tertentu, ya satu node tertentu. Nah, ini sama ya, tidak perbedaan. Kita definisikan lokasi memorinya menggunakan perintah malloc ya, malloc perintahnya tulisannya struts nodes ya, struts nodes nama strutsnya itu struts node. Kemudian ini bertipe pointer ya, malloc zest of struts nodes ya. Nah, ini perintahnya dengan nama current. Nah, sehingga kita definisikan suatu pointer namanya current. Nah, kemudian current seperti biasa kita tunjuk current untuk menunjuk suatu lokasi new data. Nah, di sini, nah ini ada perbedaannya di sini. Setelah dia nunjuk lokasi data, current next sama dengan current previous sama dengan 0. Nah, gitu. Jadi kalau yang sebelumnya itu
berikutnya nunjuk cuma satu ya. Jadi current next, ada current previous. Jadi kalau sebelumnya coba kita lihat ya, ini sambil bolak-balik supaya ini ya, Anda perhatikan ya, current data, data mid ya, ini contoh misalnya datanya, kemudian current berikut sama dengan 0 ya. Nah ini ya, jadi ini berikut sama dengan 0. Sedangkan kalau di sini karena dia punya 2, maka dia nunjuk ke next sama previous ya. Jadi current next sama dengan current previous, dua-duanya 0 gitu ya. Jadi kiri kanannya masih menunjuk 0. Kemudian langkah pertama di sini dilihat headnya apakah masih kosong. Jadi apakah link list ini sudah ada atau belum? Ya, dilihat dari headnya. Nah, jika headnya sama dengan 0, maka head sama dengan tail sama dengan current. Jadi head dengan tail menuju ke lokasi yang ditunjuk oleh current. Ya. Jadi kalau diilustrasikan, ya ini saya coba ilustrasikan jadi seperti ini. Misalnya new data ya, misalnya di sini new data, misalnya angka berapa? Sini angka 4 ya, new datanya angka 4. Nah, ini ditunjuk oleh current, ya, current yang ini. Kemudian nah, karena dia pertama masih kosong, maka headnya 0 ya. Karena headnya 0, maka head tail sama dengan ditunjuk oleh current, maka head menunjuk lokasi current menunjuk ke 4, berarti headnya juga menunjuk di sini. Nah, tailnya juga menunjuk ini. Nah, itu masuk dari perintah di sini, ya. Head sama dengan tail sama dengan current. Nah, ini karena datanya baru ini. Ya. Oke. Nah, sekarang kita lakukan misalnya penambahan data lagi, ya, penambahan data lagi. Ini kan sudah ada nih ceritanya. Penambahan data lagi, misalnya kita misalnya angka 5 misalnya ya. Maka ini sama, kita definisikan currentnya membuat satu lokasi memori, kemudian lokasi memori tersebut ya kita menyimpan satu data yang dimasukkan oleh new data, misalnya angka 5. Maka ini saya pindahkan. Current di sini, ini tunjuk oleh current, gitu, ya. Nah ini tunjuk oleh current. Nah kemudian berarti kan di sini headnya tidak sama dengan 0, ya, karena di sini udah nunjuk lokasi, ya. Nah berarti ini false, berarti dia lari ke sini. Berarti kemudian head previous sama dengan current. Nah di sini kan ada head, ada previous ya. Nah, ada dua ini, ada previous ya, nunjuk current. Berarti previewsnya di sini kita anggap aja previewsnya sebelah kiri misalnya ya. Previewsnya sebelah kiri. Headnya previous dia ya, nunjuk current, yaitu nunjuk angka 5. Ya. Kemudian current next menunjuk sama dengan head. Ya, di sini ini kan ada nextnya nih. Nextnya ya berarti dia nunjuk di sini. Jadi kan tadi ada 2, nah, dia ditunjuk oleh head, ya, dimana headnya di sini adalah menunjuk angka, ya, menunjuk angka. Tadi headnya adalah di sini menunjuk ke 4 ya, menunjuk ke 4. Nah, berarti di sini previewsnya menunjuk tetap di sini. Nah, kemudian head sama dengan current. Ya. Nah, berarti kemudian ini head ini kita geser nih, head sama dengan current. Ya, berarti yang ini kita nunjuk oleh current di sini. Berarti headnya sekarang nunjuk di sini. Nah, ini namanya penambahan di head. Ya. Penambahan di head. Nah, dimana ini ditunjuk oleh previous. Ya, berarti nambahnya sebelah kiri. Ini previous. Ini saya kasih aja label ini previous. Sedangkan nextnya menunjuk ke lokasi, nextnya menunjuk yang ditunjuk oleh head. Ya, dimana headnya ini masih menunjuk ke angka 4.
ya berarti dia masih nunjuk di sini. Ya, nah ini di nextnya, ya next. Nah, jadi ini previous, saya panjangin, ini previous, ini next. Ya. Kita lihat perbedaan instruksi dengan linked list ya. Di sini adalah current next sama dengan current previous sama dengan 0 dan head previous sama dengan current. Ya, nah ini perbedaannya di sini. Nah, ini namanya penambah data di linked list. Nah, sekarang kalau misalnya ada nambah data lagi ya. Nah, kita lihat. Ini post style ya. Yang menampilkan data. Oke, nah ini ya. Contoh ini ya, supaya lebih mudah. Oke, ini saya delete saja dulu. Oke, nah di sini ya. Ya, nambah data di head. Nah, di sini seperti ini, head ya. Pertama dia misalnya dimasukin angka 10 ya, push head 10. Nah, berarti head 10 0. Ya, kemudian di sini tambah lagi angka 20, berarti headnya sekarang menunjuk angka 20, 10 0. Tambah lagi angka 5, tambah lagi angka 5, 5 20 10 0. Ya. Kemudian kalau nambah data detail ya. Nah, nambah detail berarti di belakangnya ya, di belakangnya. Berarti yang tambah bukan di sini tapi di samanya 3. Kemudian oh ya. Ini kita lihat ya. Nah, ini perbedaannya di sini ya. Nah, tambah data detail ya, di sini ditambah angka 3. Ya, jadi yang nambah data di belakang. Kemudian setelah ditambah, kita mau, nah ini perbedaannya di sini ya. Perbedaannya adalah proses untuk menambah. Artinya kalau penambah data sebenarnya selalu ke next, ya, ke next gitu ya. Ya, jadi bukan terbayang Anda bahwa si data itu ada nambah ke next terus nambah ke previous ya, bukan seperti itu. Tapi cara membacanya nanti bisa maju mundur, bisa nyetak dari head ke tail ataukah nyetak dari tail ke head. Nah, di sini cetak dari head, maka nanti akan cetak seperti ini. 5, 20, 10, 3. Ini kan baca dari head. Nah, karena di sini bisa double linked list, maka di sini kita bisa bacanya dibalik, cetak dari tail. Bisa bacanya previous. Jadi dari 0 dulu, 3, 10, 20, 5 head. Nah, itu. Nah, ini perbedaannya. Dimana kalau di model yang single linked list ini kita tidak bisa lakukan. Sekarang coba kita bahas dulu tadi kan bahas di head ya. Nah, sekarang tambah detail. Nah, detail itu sebenarnya juga hampir sama ya. Tambah detail di ekor ya, nambah di ekor. Perintahnya ini sama di sini. Ini juga sama ya. Hanya di sini tail ya. Jadi ini sebagai tail datanya, current data. Kemudian current next sama dengan current previous sama dengan 0. Nah, artinya ini posisi awal di set sama dengan nunjuk semua sama dengan 0. Next sama previousnya. Sama dicek lagi apakah headnya sama dengan 0, artinya linked list itu belum ada. Kalau ini kita misalnya asumsinya sudah ada, berarti head tidak sama dengan 0, berarti ini false. Maka dia lari ke sini. Kemudian tail nextnya menunjuk current. Ya, jadi selalu nextnya Anda perhatikan, selalu nextnya yang menunjuk lokasi data dan previousnya menunjuk si tail. Ya, jadi Anda perhatikan ini hampir tidak ada perbedaan ya di sini. Ini head. Ini detail, kemudian tail adalah current. Ya, nah ini perbedaannya di sini. Ya. Kemudian untuk menampilkan data, ya, menampilkan data. Tadi bacanya kan kita lihat bacanya data bisa maju mundur. Nah, cetak data dari head, nah ini ada cetak data dari tail. Cetak data, nah di sini sama. Cetak data dari head, nah, tidak ada perbedaan dengan yang sudah pernah kita bahas. Ya, pertama adalah current-nya menunjuk head, kemudian current-nya dilihat apakah tidak sama dengan 0, ada nggak linked list-nya, bisa jadi mau dicetak sebenarnya linked list-nya tidak ada, berarti tidak ada dicetak. Nah, karena linked list-nya sudah ada, maka ini menjadi true, karena current tidak sama dengan 0,
maka akan di looping terus sampai current-nya tidak sama dengan 0. Selama current-nya tidak sama dengan 0, maka dilakukan looping terus. Nah, ini dicetak ya, current data, current next. Nah, ini digeser ke berikutnya. Nah, ini cetak ke head. Nah, cetak ke tail, nah ini hampir sama, tidak ada perbedaan. Hanya kalau di sini current-nya adalah menuju ke tail. Ya, menuju ke tail, kemudian ya, di sini current ya, current data. Nah, di sini current previous. Nah, ini perbedaannya di sini. Karena double linked list kita bisa ini next, kemudian ada previous. Dimana kalau di single linked list ini nggak bisa. Karena si pointer itu nggak ada menunjuk balik. Kalau ini ada menunjuk balik ya. Nah, ini yang perbedaannya di double linked list. Nah, mungkin ada pertanyaan nih. Penerapannya nanti untuk di mana? Nah, ini penerapan ini sebenarnya kasus ini tuh banyak sekali ya. Kita lihat contoh untuk implementasi di binary tree. Ya, binary tree. Linked list dapat mengimplementasikan lanjut sebagai penyimpanan data dalam bentuk binary tree. Ya, binary tree ini sebenarnya banyak digunakan dalam sistem untuk database. Ya. Nah, di sini misal kalau kita data, ya ini kalau secara tunggal kan seperti ini ya, 10, 12, 15, 25, 30, 36. Nah, dapat dipresentasikan dalam bentuk seperti ini. 10 ya, kalau ke kiri nunjuk 12, kalau ke kanan nunjuk 15. 12 kalau ke kiri nunjuk 25, ke kanan nunjuk 30. 15 nunjuk ke kiri adalah angka 36. Nah, ini kita bisa dipresentasikan seperti ini. Ini namanya bentuk binary tree. Nah, ini bisa kita gunakan kalau kita menggunakan double linked list. Nanti dibentuknya seperti ini ya. Dalam binary tree menggunakan struktur double list yang diilustrasikan seperti gambar seperti ini ya. Anda perhatikan struktur data terdiri dari data, kemudian penunjuk pointer ke kiri left dan ke kanan right. Ya. Nah, jadi ini kalau suatu node ada dua. Kalau tadi kita preview sama next. Nah, kalau kita ke binary tree ini artinya ke kiri, ini artinya ke kanan. Artinya dari node di sini, kalau ke kiri, maka dia nunjuk yang B, kalau ke kanan dia nunjuk yang C. Kemudian sama, yang B ke kiri nunjuk D, ke kanan nunjuk F. Ya. D begitu sama, ke kiri nunjuk I, ke kanan nunjuk J. Nah, setiap ini kita katakan ini berarti ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Ini berarti ke kanan aja. Ke kiri gimana? Ini nggak ada. Ya. Nah, kita katakan jadi kalau tidak ada 0, 0, 0, 0, 0, 0. Nah, ini yang tidak ada penunjuk 0. Kalau ada berarti dia bukan 0 lagi. Dalam binary tree, pendefinisian data dimulai dari root atau sebagai awal data, kemudian diisi pengisian data berikutnya di left atau right. Ya, jadi pengisian data dimulai dari sini, ya. Kemudian setelah ini mengisi yang apakah left ataupun yang right. Nah, struktur ini dibentuk ya kalau dalam bentuk binary tree. Nah, kalau tadi kan next previous, kalau di sini kita buat nanti ini sebagai datanya, terus ada struktur nadanya right dan left. Right ke kanan, left berarti ke kiri. Ya, data untuk simpan data, right untuk berikut ke kanan dan left untuk berikut ke kiri. Jadi untuk berikut tapi ini ke kanan dan berikut ke kiri. Bagaimana fungsinya ya? Fungsinya ini tadi structure-nya sudah kita buat ya, fungsinya sudah kita buat. Nah, bagaimana fungsinya? Ya, kita lanjutkan, mohon maaf. Nah, bagaimana fungsinya untuk pengisian datanya? Kita buat namanya struct. Ya, kita buat satu function. Struct node new. Ya, struct node new data. Ya. Di sini ada parameter char data. Jadi di sini nama fungsinya adalah new node. Fungsinya namanya new node bertipe struct node asterisk. Jadi struct node asterisk ini adalah yang ini ya. Nah, ini struct node ini. Nah, ini struct node ini. Jadi
kita buat function yang bertipe struct node. Nama functionnya adalah new node. Kemudian ada parameter char data. Kemudian di sini kita isi. Nah, kita buat perintah sama seperti sebelumnya. Perintah kita pesan memori dengan menggunakan perintah malloc, ya, current malloc just of struct node. Kemudian current datanya kita isi data ini masuk. Nah, karena dia masih kosong, maka current left-nya 0, current right-nya 0. Ya, nah ini perintah untuk masukkan node. Ya. Jadi selalu seperti ini ya, dijalankan, diisi datanya, ini 0, ini 0. Ya, terus dikembalikan nilai current-nya di sini. Nah, ini perintah untuk membuat node baru. Nah, struct node new node mendeskripsikan function bertipe struct node dengan nama new node dengan parameternya data. Ya, ini penjelasan dari function ini. Kemudian ini adalah perintah tadi menjelaskan yang ini ya. Ini menjelaskan malloc-nya. Ya, current dialokasikan ruang memori, kemudian diisi data dari setiap prosesnya, pengisian data left dan right. Berikutnya selalu diisi 0. Ya, jadi ini data ini selalu diisi 0. Ya, jadi sebenarnya sama seperti sebelumnya. Tapi di sini menggunakan double list yang namanya left sama right. Nah, bagaimana untuk pengisian nodenya ya? Nah, atau pengisian data pertama dapat menggunakan perintah ya seperti ini. Struct node root. Ya, kita ada satu variabel ya, atau variabel kita kasih nama root ya, kita kasih nama root bertipe struct node. Ya, bertipe struct node asterik namanya root ya. Nah, variabel root ini sama dengan function yang ini new node ini. Nah, ini new node ini kan new node. Kita isi di sini D. Ya, maka node pertama akan terisi D. Nah, bagaimana kita untuk mengisi ke perintah berikutnya? Nah, kita misalnya mau mengisi ke kiri, maka kita tulis perintah root left sama dengan new node A. Maka akan terisi seperti ini. D berarti yang ke kiri terisi A. Ya, Anda perhatikan root left. Nah, root ini adalah tadi. Root ini kan kita sudah bertipe struct node asterik ini. Nah, karena dia sudah bertipe struct node asterik ini, maka dia bisa menggunakan variabel yang ada di sini. Data right sama left. Ya, karena dia bertipe struct node ini. Yang pertama tadi ini isi induknya D di atas. Jadi kalau ini ilustrasi kita ngisi yang atas nih, ngisi yang atas di sini. Oke, kita kembali di sini. Nah, kemudian kita mau ngisi ke kiri. Nah, kita buat root left. Nah, di sini root left sama dengan new node A, maka dia terisi yang A. Jadi kalau root saja dia terisi di sini yang paling awal. Berikutnya kita harus sebutkan left atau right. Nah, terisi di sini. Kemudian kita mau ngisi ke kanan. Nah, berarti kita tulis root right sama dengan new node F. Maka terisi A di sini F. Yang ke kirinya A, ke kanannya F. Kita mau turun bawahnya A. Nah, maka tulisnya adalah root left left. Nah, jadi root left left sama dengan new node E. Maka akan terisi yang kiri, kemudian yang kiri lagi diisi E. Kemudian kita mau ngisi yang kiri tapi yang kanan, maka kita tulisnya root left right. Maka root left right sama dengan new node B, maka terisilah di sini B. Dan begitu pun seterusnya. Kalau Anda mengisi di sini berarti apa? Root right. Nah, mengisi dari sini apa? Left, berarti root right left. Nah, diisi angka berapa? Itu di sini. Nah, kemudian itu mengisi datanya. Sekarang untuk membaca datanya. Nah, ini kan membaca datanya nih. Nah, membaca datanya ini ada berbagai cara, berbagai metode untuk membaca data di bentuk binary tree. Ada berapa cara ya? Ini bisa, maksudnya bisa berapa cara, bukan bias ya. Ada bisa berapa cara, yaitu pre-order, post-order, dan in-order. Pre-order adalah membaca data dari root ke yang paling kiri kemudian bergeser ke kanan. Jadi misalnya kita punya data seperti ini. Ya, nah kalau ke pre-order membaca data dari root ke paling kiri kemudian bergeser kanan. Ya, contoh di slide sebelumnya maka yang terbaca adalah D
A E, ya slide sebelumnya itu yang ini ya, nah ini maksudnya D A E B baru F. Nah itu pre-order, jadi saya ulang, D A E B F. Nah itu dia ada berarti pre-order. Jika kita mau tambah instruksi, mau nambah H misalnya di sini, maka rootnya root left left. Nah, jadi root left left right. Maka terisi H di sini. Kalau kita tulis root left left left, berarti root left left left. Berarti terus kita isi new node sama dengan G, bagi terisi ini adalah G. Ya, maka output pre-order menjadi D A E, ya, kalau pre-order D A E G, ya. Kemudian kelewat satu ini ya, harusnya D A E G, ini harus ada H ya. H, kemudian B F. Nah, kemudian ada namanya tadi pre-order, sekarang namanya post order. Membaca data paling akhir menuju root. Nah, untuk cache di slide sebelumnya, ya, cache sebelumnya yang berarti yang ini ya. Nah, post ordernya adalah apa di sini? Membaca data paling akhir menuju root, berarti dari sini G, H, E, B. Nah, jadi ini dibaca semua nih. G, H, narik ke sini, E, B, narik ke A, dari A, ya, D dengan F, baru tarik ke D. Ya, jadi saya ulang, kalau post order G, H, tarik ke sini, E, B, tarik ke sini A, F, tarik ke sini D. Ya, nah itu namanya post order. Kemudian ada namanya in order. In order membaca data dari paling akhir menuju root dengan proses left, root, right. Nah, ini ya, nah lihat. Kalau ini lihat perbedaannya ya. Kalau tadi post order G, H, E. Nah, kalau di sini adalah in order left, root, right. Nah, berarti apa? G, E, H. Nah, berarti bacanya G, E, H, E, A, B, kemudian A, D, F. Ya. Nah, jadi kalau jadi ini saya koreksi ya. Jadi bacanya ini G, E, H. Ya, karena ini sudah terbaca maka dia A, B. Ya, karena sudah terbaca jadi D, F. Nah, gitu ya. Jadi G, E, H, A, B, D, F. Nah, itu ya. Itu namanya in order. Nah, function untuk membaca secara, ya, tadi ini udah kita baca in order. Nah, bagaimana fungsinya untuk membaca secara pre-order? Nah, di sini kita buat satu function pre-order, ya. Kemudian ada parameter root, ya, karena ini nanti sebagai variabel yang digunakan untuk membacanya. If root sama dengan 0, nah ini dicek apakah rootnya sama dengan 0 atau tidak. Bisa jadi binary tree-nya belum ada. Nah, berarti kalau dia sudah ada berarti ini true. Kalau ini true, maka kemudian mulai dicetak nih. Root data, printing data mulai dari root dicetak nih. Kemudian pre-order, nah ini sebenarnya dengan perintah namanya perintah dipanggil ya ini. Masih ingat ya, kita ya, ini namanya adalah perintah rekursi. Memanggil diri sendiri. Nah, di sini dibuat pre-order root left. Ya, visiting left, pre-order root right, visiting right. Nah, berarti dari root dibaca menuju ke left terus menuju ke right dan diulang terus sampai apa? Ya, sampai ya, semua terbaca. Ya, jadi algoritma pre-order dengan menggunakan rekursi dengan proses if root tidak sama dengan 0, dicek apakah rootnya sama dengan 0. Jika tidak, maka dilakukan proses rekursi dimulai left dulu kemudian ke right. Jadi pre-order root left dan pre-order root right. Kemudian untuk post order, ya post order ya, ini juga ininya sama, hanya kita kasih nama sini fungsinya post order. Dicek juga dulu rootnya apa sama 0 tidak. Kalau dia tidak sama 0 berarti kita baca, kalau 0 berarti dia tidak ada list binarinya, tidak ada ya. Maka di sini post order ya, post order kita di sini tulisnya root left, post order root right. Kemudian cetaknya di bawah. Nah, ini sebenarnya strategi aja ya di sini ya. Jadi strategi mencetaknya. Jadi ini sebenarnya rekursinya sama. Hanya kalau ini pre-order rootnya dicetak dulu. Tapi kalau di post order ya, post order dilakukan
proses rekursi dulu baru dicetak. Ya, jadi kalau di sini cetak dulu baru rekursi, ya di pre-order. Kalau post-order rekursi dulu baru dicetak. Ya. Instruksi hampir semua dalam pre-order, hanya perbedaannya meletakkan instruksi cetak setelah dilakukan rekursi, sedangkan pre-order sebelum rekursi. Nah, bagaimana untuk in order? Nah, in order ini strateginya adalah printnya diletakkan antara dua rekursi tersebut. Ya. Jadi in order root left print ya di tengah, in order root right. Nah, gitu ya. Jadi ininya sama rekursi, cuman nyetaknya adalah diletakkan di tengah. Jadi dalam in order perintah meletakkan cetak di antara proses rekursi left dan right. Ya, nah ini instruksi lengkapnya. Ya nanti bisa Anda copy, Anda coba jalankan. Ya, ya seperti ini. Nah ini main programnya, kemudian oke, sudah selesai ya. Nah ini perintah untuk apakah nanti mencetak secara, jadi ini datanya ya, datanya. Ini sebenarnya menampilkan aja data yang tadi sudah dikirimkan di sini. Jadi new order D, cetak ke kiri left, berarti ini ke kiri, right ke kanan, kemudian cetak ke kiri yang ini left left A, kemudian left right diisi B, kemudian left left right diisi H, left 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 diisi G. Ya. Nah ini menampilkan saja di sini perintahnya. Kemudian untuk mencetaknya apakah mau secara pre-order, post-order ataupun in order. Oke, demikian ya untuk kuliah hari ini dan kuliah struktur data hari ini kita cukupkan sampai pembahasan tentang binary tree. Oke, terima kasih. Kalau mungkin ada kesulitan bisa diulang video ini atau mungkin silahkan langsung bertanya melalui WA group. Ya, terima kasih.